Jadi di sini silakan dilanjutkan aja. Sini saya akan sekedar memberikan insight ya, wawasan gitu lah ya. Saya akan bicara tentang merek lokal ya. Jadi teman-teman, nah ini kebanggaan Anda, pemetaan potensi Bapak Ibu semua, desa yang kita cintai semua ini, potensinya sangat besar. Bahkan globally ya, internasional ya. Kampanye media baru ya, sekarang sudah nggak zaman lagi ya. Misalnya teman-teman ngirim rilis ke radio, ke koran-koran. Ada yang masih nonton TV? Masih ya, masih. Koran nggak ada yang baca, nggak, saya yakin. Ada? Nggak ada ya paling. Wisatawan juga kayaknya juga jarang yang baca koran. Nah, sekarang eranya media baru ya teman-teman. Semua industri, jadi ini harus, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian ini kayak saya ya, generasi old gitu ya, generasi jadul itu mungkin ya masih terbata-bata dengan teknologi, tapi kita harus mau. Kita nggak terlibat di media sosial, nggak bisa terlibat di media baru karena semua orang ke sana. Kalau kita nggak masuk ke sana, kita kayak jadi alien gitu ya. Kita kayak jadi dunia sendiri. Dulu saya kerja di Suara Merdeka, Bapak Ibu tahu gitu. Itu koran yang besar yang dulu sangat, maksudnya penghasilannya banyak lah dari koran itu. Tetapi sekarang dengan adanya media sosial, hampir ya sedikit ya kayak gitulah, kayak kondisinya prihatin gitu. Kita nggak bisa lagi tadi ya cuek atau nggak mau saya gaptek, nggak bisa lagi kayak gitu. Informasi apapun yang ada terjadi di dunia ini ada di situ gitu. Dan pemberdayaan, nah ini yang penting. Bagaimana kita bisa membuat partisipasi Bapak Ibu semua bisa mendongkrak potensi yang ada di Karangrejo ini. Ini Nyuwun Sewu punya akun medsos semua apa enggak? Kalau WhatsApp sih mungkin punya ya. Tapi kalau akun medsos, gabungan semua ya. Harus semua ya. Walaupun ibu-ibu ya, Facebook lah, betul-betul. Dan diaktifkan gitu. Jangan cuma menjadi penonton. Penonton itu ya, kalau penonton itu akan selamanya menjadi objek kan. Kalau menjadi objek itu nggak akan dapat apa-apa. Penonton cuma nonton aja. Jadilah pelaku, subjek. Nah di situ misalnya sudah keagungan Facebook, diaktifkan. Nah gimana cara mengaktifkannya nanti gitu. Apa yang harus kita fokuskan nih untuk mengaktifkan kita demi kemajuan pariwisata desa kita tercinta Karangrejo. Nah local brand ini kekuatan local brand ya sekarang. Sekarang itu di mana-mana bicaranya tentang brand itu merek nih. Kalau Bapak Ibu, merek lokal. Bapak Ibu kalau punya homestay, kasih merek ya, jangan maksudnya nggak dikasih merek gitu. Karena itu identitas. Kalau cuma merek misalnya mereknya Harapan Jaya gitu, tapi di situ nggak bermakna apa-apa. Dan nggak akan jadi cerita, cuma sekedar merek. Tapi merek itu kalau misalnya Borobudur, itu semua orang sudah tahu. Cerita di balik Borobudur itu sudah sangat menancap di banyak orang. Nah itu yang bisa Bapak Ibu sekalian nanti explore. Gali untuk bisa jadi inspirasi Bapak Ibu semua untuk menceritakan. Semakin pribadi ceritanya akan semakin keren. Local genius ya. Kekuatan lokal, otentitas yang tumbuh natural, pembeda yang tak bisa ditiru atau diduplikasi. Kalau saya boleh cerita di Temanggung lah sebelah kita ya, itu ada pasar papringan. Jangan ikutin pasar papringan, jangan. Tetapi boleh Anda jadikan inspirasi. Boleh dijadikan inspirasi, tetapi kondisinya harus menyesuaikan apa yang Bapak Ibu semua punyai. Kayak misalnya tadi saya lewat Swarga Bumi ya. Swarga Bumi itu saya ingat waktu mungkin 2 tahun atau berapa tahun yang lalu itu sangat booming ya, sebelum pandemi ya. Saya kurang tahu juga problemnya, tapi saya melihat di situ ya cuma sekedar sawah dikasih saung-saung gitu. Itu pun di Semarang ada gitu. Banyak tempat lah kayak gitu. Di sana sukses, ikut-ikutan. Jangan kayak gitu. Anda harus bisa tadi partisipasi. Punya sesuatu yang sebenarnya itu berlian gitu ya. Desa dan lokalitas, aset ekonomi post-industrial. Kalau ngomongin industri itu sesuatu yang raksasa gitu. Industri perhotelan besar-besar gitu. Artos gitu. Oke, secara skala ekonomi memang kurang, tetapi mungkin di homestay Bapak Ibu itu ada sesuatu yang bisa diceritakan gitu. Bisa diceritakan sehingga cerita itu akan kemana-mana gitu. Apa ya kira diceritakan? Sayur asemnya enak gitu misalnya. Nah itu kan poin gitu.
kemas dengan nuansa lokal yang kental gitu. Terus Anda kasih cerita gitu ya. Mangut buyong itu adalah apalah hewan ikan lele gitu yang ada cuma di Magelang gitu. Bikin sesuatu cerita yang mungkin masuk ikannya dewa atau apa gitu lah. Yang otentik tapi ya jangan dibuat-buat. Otentik, terbuka dan terbuka. Ini gambarnya pasar Papringan ya. Ketika pasar Papringan itu berhasil, kuncinya apa? Terhubung. Karena terhubung, dia terbuka. Siapapun boleh akses. Orang manapun, mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Magelang misalnya, boleh ke sana sharing, cari informasi atau diskusi. Mereka semua diundang. Terhubungnya melalui apa ya? Pastinya semua media ya, yang sekarang paling sering yang media sosial. Oke? Ini contoh dari Mas Singgih. Mas Singgih itu salah satu aktivis di Papringan itu. Dia punya produk. Ya walaupun produk ini sebelum Papringan, tetapi produk ini jadi booming ketika ada Papringan juga. Ini Radio Magno ya, di sini sampai kemana-mana ya. Cerita tentang Radio Magno itu sampai kemana-mana. Ini juga produknya Mas Singgih juga. Sepeda gini ya namanya. Sepedanya dari bambu gitu. Bambu yang di sana di Temanggung itu banyak dipakai untuk sepeda. Konten lokalnya ada di Pring ini. Makanya ada Papringan ada. Jadi karena mereka banyak sekali pohon bambu gitu, mereka membuat bambu itu sebagai cerita. Indikatornya apa? Sukses indikatornya semua orang menceritakan. Banyak orang lah, enggak semua, tapi banyak orang yang menceritakan. Bahkan, nah ini pasar Papringan, bahkan orang luar Jawa, orang Jakarta itu banyak ke sini. Yang penting orang datang ke sini bikin konten, sana semua orang tahu. Acaranya itu nih, pasar Papringan itu sederhana. Pasar kita di pasar biasa gitu, pasar pagi. Tetapi yang dijual ada ceritanya. Dibikin ceritanya. Ini loh ada namanya macam-macam ya. Apapun ya, Anda misalnya di sini jet colat gitu. Jet colat dikasih apa, kasih nama apa gitu. Jet colat, keripik jet colat, Anda kasih sesuatu yang berbeda, misalnya rasa apa, Anda kasih nama apa gitu. Yang agak punya cerita terkait dengan desa Karangrejo. Nah, itu akan jadi something ya, jadi sesuatu. Ketika Anda seperti ini, Anda bisa cerita, orang bisa cerita. Nah, itu kekuatan sebuah merek ya, cerita tadi. Borobudur itu sudah nggak ada orang di seputaran jagat bumi alam semesta ini nggak tahu Borobudur. Semua orang tahu Borobudur. Ini anugerah terbesar yang pernah aku miliki. Itu Ceylon Seven ya. Mahasiswa kami, teman saya itu yang itu dari Batam ya. Itu tadi begitu lihat, wah Borobudur nggak pernah deh seumur hidup. Tahu pengen kesini tapi baru tersampai hari ini gitu ya. Gitu ya. Siapa sih nggak tahu Borobudur? Ini modal. Dan modal ini nggak semua orang punya. Nggak semua daerah geografis punya. Manfaatin. Karangrejo ini sebelah Borobudur persis. Anda makan sarapan tiap hari lihat stupanya Borobudur gitu ya. Ini jadikan Anda sebagai merek. Sebagai cerita sih kalau nggak. Brand itu merek ya. Orang hafal dengan produk atau jasa Anda dilihat dari cerita ini, brandnya ini. Ceritanya bisa apa-apa ya. Borobudur dengan religiusitasnya ya, agama Buddha dan sebagainya. Anda bisa, Bapak Ibu semua bisa explore, itu banyak sekali di googling ya. Mas-mas yang masih muda mungkin eksplorasi cerita Borobudur banyak lah. Filosofinya, ya. Buddha gimana. Nggak harus, maksudnya misalnya saya muslim terus Buddha terus saya nggak mau ngomongin Buddha, nggak kayak gitu juga. Maksudnya Buddha sebagai sebuah keilmuan yang general gitu nggak apa-apa juga gitu. Itu dari cerita-cerita Mahabharata, cerita apa lah. Nah ini saya akan cerita contoh-contoh yang telah dibangun dari lokalitas. Ini adalah POD ya. POD itu coklat biasa ya. Kalau di sini nggak ada coklat ya mas, Bigaran yang ada ya, Bigaran ya. Ada juga. Oh ada ya. Ini di Bali ya, POD. Saya pernah ke sana. Coklat sederhana, coklat kayak silver queen, coklat biasa itu. Tetapi coklat ini orang boleh kalau datang ke Bali nggak beli ini kayak nggak bawa oleh-oleh gitu. Ini udah ikonik di Bali. Jadi ini bagaimana cara membangunnya dengan cerita tadi. Jadi coklat ini dikasih cerita akar dari brand lokalitas. Dia rasa dari coklat itu dihubungkan dengan cerita-cerita di daerah situ, di daerah Ubud itu. Jadi misalnya ada rasa kopi, karena di situ ada produksi kopi, ada rasa kakao nit sini, sisa ya,
garam laut, kakao nibs, apalagi ginger ya, jahe, apa tuh lemongrass, aroma atau rasanya itu disesuaikan dengan potensi yang ada di Bali sana. Setelah disesuaikan, diceritakan itu lokalitas itu. Mungkin pasarnya dia nggak di Indonesia. POD itu sadar berapa jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali. Makanya potensi itu yang mereka garap. Mereka bikin sesuatu yang di sana tuh nggak ada. Produknya coklat, tetapi rasanya sangat kelihatan. Apapun itu, Bapak Ibu sekalian bisa bikin sesuatu yang ini tadi, yang lokalitasnya kental. Yang diceritakan apa tentang pemberdayaan, keterlibatan petani dan bahan lokal. Di mana petaninya di sana, petani coklat gitu. Itu diceritakan sama POD tadi. Bagaimana bahwa jahe itu didapat dari desa itu dengan penduduk desa yang seperti ini misalnya. Jadi ada keterlibatan kan, petani dan bahan lokal. Tentang tradisionalisme dan kemurnian alam. Tradisi. Prosesnya pun yang diekspos, walaupun prosesnya saya lihat sendiri modern juga sih, pakai mesin-mesin gitu. Tapi yang diekspos tradisinya, bikin cat kolat itu singkongnya harus dikeringkan dulu 5 hari misalnya, atau terus harus diolah berapa, terus diberikan ritual apa gitu. Dan itu keren. Store, toko itu bisa digantikan dengan medsos Anda, Facebook Anda, Instagram Anda, itu bisa jadi kayak gini, jadi store. Kalau ini mungkin berapa ratus juta gitu, Instagram kan free. Anda bisa jadikan Instagram sebagai sebuah store ya. Global exposure, local source. Jadi dengan lokal, sumber-sumber lokal tadi ya. Misalnya kalau bikin makanan pakai keju dari Swiss gitu. Sekarang udah nggak zaman. Keju paling keren misalnya dari sini, misalnya dari Boyolali misalnya. Atau dari mana. Nah itu local source. Global exposure semakin mudah ketika kita punya media sosial. Karena media sosial itu semua orang di dunia bisa lihat ya. Jadi global, oke? Ini Lokavore ya, Lokavore di Ubud itu resto kecil gitu. Tetapi sekali lagi tadi, boleh kalau belum datang ke situ, belum ke Bali. Ini sangat ikonik ya. Nanti Bapak Ibu silakan nanti browsing Lokavore di Ubud. Lokalitas dengan interaksi global ini sama tadi. Jadi bahan-bahan yang dipakai resto itu semuanya dari lingkungan sekitar, dimasak dengan penyajian ala bule ya. Tapi bahan-bahan semua ini dari lokal. Yang diceritain apanya? Kelokalannya. Misalnya Anda bikin resto warteg gitu, tapi dibikin platter gitu, apa namanya, platingnya ya kayak gitu ya, cantik-cantik gitu. Itu akan menjadi cerita. Biar supaya interaksinya kuat gimana? Ya kembali lagi ke cerita tadi. Food ideologi ya, makanan itu harus ada food ideologinya ya Bapak Ibu. Ideologi itu artinya gini, Anda menyajikan makanan itu fungsinya untuk apa? Apakah untuk mengenyangkan? Ataukah untuk menyehatkan? Apakah untuk memberikan kebahagiaan? Apakah apa kan? Solusi lokal bukan petani dan pembeli secara langsung. Jadi si kebun jiwan itu gimana caranya? Lewat media sosial. Kebun jiwan itu enggak, ya mungkin juga apa, keliling-keliling, tapi paling enggak memberikan lewat media sosial dia cerita. Oke, lanjut. Nah ini terakhir ya, katalognya, contoh katalognya kebun jiwan. Itu yang bisa saya share, saya ceritakan, semoga menjadi inspirasi Bapak Ibu semua. Bahwa di luar sana ada banyak contoh yang percaya diri ya. Percaya diri dengan kondisi atau peluang di tempat kita tinggal. Ya, nggak usah jauh-jauh, tapi kita bisa angkat itu sebagai sebuah cerita. Nah, yang penting itu. Dan cerita yang paling besarnya itu sudah ada. Apa itu? Borobudur. Udah nggak bisa disangkal lagi itu. Pak Jokowi aja udah. Itu sebagai salah satu destinasi super prioritas Borobudur. Itu sudah nggak bisa disangkal. Cerita paling utama itu sudah ada. Bless ya, maksudnya sudah Anda diberkati oleh itu gitu. Diberikan berkah yang sangat besar sekali. Semoga bisa bermanfaat dan Anda bisa eksplor lagi kita gali lagi potensi-potensi dengan materi kita selanjutnya ya.